Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Husnul Khatimah Abdan dengan NIM G701240119 dari kelas A Praktikan Praktikum Analisis Farmasi. Pada pembuatan video kali ini, saya ingin membahas tentang validasi metode analisis, khususnya uji presisi dan akurasi pada penetapan kadar parasetamol menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Nah, jadi sebelum itu kita mesti tahu apa itu uji presisi dalam analisis farmasi. Jadi, presisi adalah kemampuan suatu metode menghasilkan hasil yang hampir sama ketika pengukuran dilakukan berulang kali pada sampel yang sama. Nah, dengan kata lain, presisi menunjukkan tingkat konsistensi hasil pengukuran. Contohnya, kadar parasetamol diukur sebanyak 5 kali dan diperoleh hasil 498 mg, 500 mg, 499 mg, 501 mg, dan 500 mg. Nah, karena hasil pengukurannya saling berdekatan, maka metode tersebut memiliki presisi yang baik. Nah, presisi dibagi menjadi dua, yaitu repeatability dan intermediate precision. Nah, jadi repeatability atau intrahari adalah pengukuran yang dilakukan dengan analisis yang sama, menggunakan alat yang sama, dan pada hari yang sama. Nah, tujuannya adalah untuk melihat apakah hasil pengukuran tetap konsisten dalam kondisi yang sama. Nah, sedangkan intermediate precision adalah pengukuran yang dilakukan pada hari berbeda, analisis berbeda, dan alat yang berbeda. Nah, tujuannya untuk mengetahui apakah metode tetap stabil walaupun dengan kondisi yang berubah. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung SD dan persen RSD? Nah, untuk menilai presisi digunakan standar deviasi atau SD dan persen RSD. Nah, standar deviasi menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-rata. Semakin kecil nilai SD, maka hasil pengukuran semakin konsisten. Nah, sedangkan persen RSD digunakan untuk melihat tingkat ketelitian metode analisis. Nah, rumus persen RSD adalah persen SRD sama dengan SD per X dikali 100%. Nah, misalnya rata-rata hasil pengukuran sebesar 500 dan nilai SD sebesar 1. Nah, maka nilai persen RSD adalah persen RSD sama dengan 1/500 dikali 100% sama dengan 0,2%. Nah, karena nilainya kurang dari 2%, maka metode tersebut memiliki presisi yang baik. Kemudian kita mesti tahu apa itu akurasi. Nah, jadi akurasi adalah kemampuan metode menghasilkan nilai yang mendekati nilai sebenarnya. Nah, jika presisi menunjukkan konsistensi hasil, maka akurasi menunjukkan ketepatan nilai pengukuran. Salah satu cara untuk menguji akurasi adalah menggunakan metode penambahan baku atau recovery. Nah, caranya itu yang pertama, sampel parasetamol diukur terlebih dahulu, kemudian ditambahkan sejumlah standar parasetamol yang kadarnya sudah diketahui. Kemudian, sampel diukur kembali menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Kemudian, hasilnya digunakan untuk menghitung persen recovery. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung persen recovery? Nah, jadi rumus recovery adalah persen recovery sama dengan kadar ditemukan bahagi kadar yang ditambahkan dikali dengan 100%. Nah, contohnya standar parasetamol yang ditambahkan sebanyak 100 mg, kemudian hasil pengukuran menunjukkan 98 mg, maka nilai recovery-nya adalah persen recovery sama dengan 98 mg dibahagi dengan 100 mg dikali dengan 100%, hasilnya 98%. Artinya metode mampu mendeteksi 98% zat yang ditambahkan. Nah, umumnya nilai recovery yang baik berada pada rentang 98 sampai 102%. Nah, jika nilai recovery terlalu rendah, berarti kadar yang terbaca lebih kecil dari kadar sebenarnya. Sebaliknya, jika recovery terlalu tinggi, berarti hasil pengukuran lebih besar dari kadar sebenarnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa metode belum cukup akurat. Dan akurasi penting. Jadi, presisi dan akurasi sangat penting dalam validasi metode analisis karena berhubungan langsung dengan kualitas, keamanan, dan efektivitas obat. Sebagai contoh, kadar parasetamol seharusnya 500 mg. Jika hasil analisis tidak tepat, maka kadar obat dapat terbaca lebih rendah atau tinggi dari yang sebenarnya. Nah, akibatnya dosis obat yang diberikan kepada pasien menjadi tidak sesuai. Dosis yang terlalu rendah mungkin tidak memberikan efek pengobatan yang optimal, sedangkan dosis yang terlalu tinggi
tapi dapat meningkatkan resiko efek samping. Nah, karena itu, metode analisis harus memiliki presisi dan akurasi yang baik agar hasil pengujian dapat dipercaya. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.